Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, terhindar dari bahaya apapun, senantiasa mendapatkan nikmat sehat dan semangat belajar, gitu ya. Oke, untuk sesi kali ini, Bu Mila akan mengajak saudara sekalian untuk menyusun soal kaitannya dengan soal-soal untuk PAS ya, soal untuk penilaian akhir semester melalui AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Kaitannya dengan nanti ranah kognitifnya kita gunakan untuk HOTS, yaitu Higher Order Thinking and Skill, seperti itu. Kalau saudara sekalian pada sesi sebelumnya, sebelum UTS, saudara sudah mengumpulkan, sudah membuat perangkat pembelajaran kaitannya dengan mungkin ada prota, sebelumnya ada sebaran SKL, kemudian di berikutnya ada prota, prosen, promes, gitu ya. Terus kemudian juga menyusun silabus, RPT. Nah, untuk kali ini kita akan menyusun kaitannya dengan soal-soal AKM, seperti itu ya. Yang pertama nanti akan saudara kemudian susun terkait dengan kesebaran KD-nya, disesuaikan dengan yang kemarin sudah terplotting oleh saudara sekalian. Saudara mendapatkan materi apa, nanti silakan untuk kemudian diaplikasikan, kemudian dimasukkan di dalam persebaran KD pada form ini ya, nanti untuk memberikan kop di atas ini ya, ada kop monggo nanti kondisional bisa sekolah disesuaikan dengan kondisi yang kemarin sudah terplotting, apakah SMP atau SMA atau saja seperti itu. Kemudian saudara tuliskan persebaran KD ini untuk penulisan kopnya, penilaian akhir semester basal gitu ya, atau PAS basal gitu tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk mapelnya jelas matematika, kemudian kelas monggo nanti ini menyesuaikan kondisional, pengampunya pun demikian, gitu ya. Nah, untuk sebaran KD-nya harapannya adalah yang saudara sudah terplotting itu nanti artinya jika memang kemarin mendapatkan pembagian plot kelas 7 misalkan katakanlah seperti itu ya, berarti kelas 7 semester basal, artinya satu semester yang telah lalu begitu, untuk diplotting di sini. Misalkan ini KD yang pertama, silakan nanti misalkan 3.1 bla 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 begitu ya. Terus kemudian nanti kan ada penomoran soalnya. Nah, untuk opsinya karena pada AKM ini yang Bu Mila juga sudah sampaikan pada penerapan AKM ya, pada sesi sebelumnya yang sudah Bu Mila upload di YouTube sesi sebelumnya, kaitannya ini nanti beberapa bentuk soalnya lebih variatif dibandingkan dengan pada PAS tahun-tahun sebelumnya begitu ya, penilaian akhir semester tahun-tahun sebelumnya yang hanya mungkin ada pilihan ganda dan uraian. Namun untuk saat ini lebih variatif begitu, ada pilihan ganda ya, dengan nanti scoring penilaian pada soal tersebut nanti jika benar mendapatkan nilai 1 dan jika salah mendapatkan nilai 0 begitu. Kemudian juga ada bentuk soal multiple respon gitu. Nanti untuk scoringnya mendapatkan nilai 3 jika benar dan 0 jika salah gitu, serta uraian. Jadi scoring paling tingginya adalah 10 jika benar.
Nanti untuk penilaian jika kekurangannya bisa kondisional disesuaikan dengan korektor seperti itu. Terus untuk ini persebarannya nanti mohon disesuaikan saja dengan KD-nya, dengan nomor soalnya juga nanti mengikuti ini saja juga boleh, mau diimprovisasi juga monggo ya. Artinya semua bentuk soal yang terakomodir di sini mohon untuk kemudian menjadikan perintah begitu ya. Jadi untuk menjadikan soal yang sesuai dengan permintaan yang ada di sini, yaitu pilihan ganda dan multiple respon, kemudian juga menjodohkan begitu dan urean. Untuk multiple respon ini mungkin nanti jawabannya saudara bisa menorehkan benar atau salah gitu ya, dari pernyataan atau dari deskripsi soal yang ada. Menjodohkan ini seperti halnya biasa dan soal urean. Ini nanti disesuaikan jumlah KD-nya ada berapa. Ini ada juga soal benar salah. Kemudian jadi seperti ini ya, nanti ada sebanyak 20 soal yang saudara nanti buat. Kemudian jangan lupa untuk akhir ininya menuliskan nama saudara pada penulis soal gitu ya. Kemudian penelaahnya nanti dituliskan nama saya saja. Kemudian untuk kepala sekolah namanya monggo disesuaikan mau di mana begitu tempatnya sekiranya nanti bisa menjadi rekomendasi sekolah mitra yang akan digunakan pada saat saudara nanti penerjunan magang seperti itu. Nah, untuk contoh format pembuatan soal PAS atau penilaian akhir semester 1 ini nanti ya ada 5 buah soal pilihan ganda katanya. Di sini nanti saudara sesuaikan dengan KD yang tadi pada persebaran KD yang sudah ditentukan. Kemudian saudara buat di sini pengantar soal, kebanyakan sih lebih condong kepada soal-soal deskriptif yang ranahnya adalah berada pada level C1, C4, C5 sampai dengan C6 yang mengukur kepada higher order thinking and skill seperti itu. Nah, untuk opsinya ada 5 opsi ya, ada 5 opsi untuk jenjang SMA gitu. 5 opsi jawaban dengan hanya 1 jawaban yang benar saja. Nanti mohon disertakan kunci jawabannya hanya ada 1 untuk pilihan gandanya, 1 jawaban benar gitu ya. Kemudian untuk soal multiple respon ada 5 soal juga. Sama halnya ada pengantar soal secara deskriptif begitu, soal-soal berupa soal kontekstual. Terus kemudian pada soal multiple respon ini sebetulnya hampir senada dengan soal pada pilihan ganda, namun di sini lebih kompleks, yaitu pilihan ganda kompleks istilah lainnya, yang artinya adalah saudara membuat opsi jawabannya itu ada sejumlah 6 opsi jawaban dengan membuat 3 opsi jawabannya adalah jawaban yang benar dan 3 opsi jawaban yang salah seperti itu. Terus kemudian untuk soal menjodohkan tadi sudah disampaikan pada persebaran KD ada 4 soal. Saudara buat deskriptifnya disesuaikan, kemudian nanti di jawabannya saudara buatlah pernyataan berbentuk pernyataan ini ya, hanya 4 opsi saja, A, B, C, dan D saja. Nah, nanti juga disertakan kunci jawabannya di sini ya, seperti itu. Nanti mohon untuk disetarakan saja pernyataan pertama, jawabannya ya pada kunci jawaban pertama, begitulah. Nanti untuk pengacakannya bisa dikreasikan oleh tim IT biasanya. Terus kemudian
Untuk soal benar salah itu ada sejumlah 3 soal. Sama halnya memberikan pengantar soal terlebih dahulu, perintah soalnya seperti apa. Ingat bahwa nanti saudara ketika membuat perintah di dalam soal juga menyesuaikan dengan KKO, ya, artinya untuk kata kerja operasional pada kriteria HOTS, ya. Jadi disesuaikan, nanti Bu Mila sampaikan kira-kira KKO mana saja yang bisa saudara gunakan sebagai kata kerja operasionalnya pada kriteria HOTS begitu ya, yang berada pada ranah C4, C5 maupun C6. Nah, pada soal benar salah ini nanti ada 4 opsi jawaban juga. Ya, ada pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, dan kunci jawabannya pun demikian. Ini saudara boleh variasikan, kunci jawabannya mau benar semua silakan, mau salah semua silakan, atau kombinasi benar salah silakan, gitu ya. Jadi misalkan pernyataan 1 ini kunci jawabannya benar, pernyataan kedua kunci jawabannya salah, pernyataan ketiga kunci jawabannya benar, itu monggo dites seperti itu ya. Yang penting ada benar atau salah begitu ya. Untuk uraian saya kira ini mudah karena saudara sering membuatnya. Diberikan juga pengantar soal begitu, lengkap dengan pertanyaan tentunya ya. Nah, seperti ini. Mohon nanti untuk dikondisikan, disesuaikan dengan persebaran tadi yang sudah saudara buat terlebih dahulu seperti itu ya. Terus kemudian untuk cara pembuatan soalnya, oke. Ini tadi Bu Mila sudah menyampaikan ya, kalau untuk cara pembuatan soalnya. Jadi jumlah tipe soal multiple choice atau pilihan ganda, ini tadi sudah saya sampaikan pada persebaran tadi. Terus kemudian tipe soal multiple respon, ini jawabannya lebih dari 1, dalam hal ini 3 ya, nanti ya pembagiannya 3 saja, 3 opsi benar dan 3 opsi salah seperti itu. Menjodohkan, terus kemudian tipe benar salah, uraian, gitu ya. Nanti persebaran pembuatannya harus disesuaikan dengan persebaran KD kompetensi dasarnya dan pemilihan bentuk soal dari setiap KD. Gitu. Ini improvisasi bisa menyesuaikan sesuai dengan kehendak saudara, gitu ya. Untuk setiap KD-nya itu nanti mohon untuk menjadi periksa, menjadi catatan, tidak harus meliputi 5 bentuk soal tadi ya. Artinya apakah dalam satu KD itu harus terdiri dari multiple choice, multiple respon, benar salah, uraian maupun menjodohkan, 5-nya harus muncul pada satu KD, itu tidak selalu ya. Jadi monggo itu bisa saudara improvisasi, yang penting keterwakilannya ada seperti itu ya. Hanya 20 soal saja gitu. Nah, ini untuk KKO atau kata kerja operasional ya dari HOTS, Higher Order Thinking and Skill gitu ya. C4 yang saudara nanti menjadi periksa di sini ya, C4, C5 sampai dengan C6. Nah, ini untuk kata kerja yang bisa saudara gunakan atau bisa improvisasi, yang artinya tidak harus letterlock menggunakan ini, namun bisa diimprovisasi gitu. Oke, nanti ini Bu Mila soundingkan, Bu share nanti sehingga bisa menjadi catatan saudara untuk pengerjaannya seperti itu. Terus kemudian Bu Mila sampaikan juga kaitannya dengan kartu soalnya. Coba Bu Mila berikan soalnya. Oke, Bu Mila berikan contoh
Semoga saja jelas terlihat oleh saudara. Nanti untuk kartu soalnya, saudara buat demikian ya. Ada kartu soal pas asal tahun bla matematika kelasnya berapa, kurikulumnya 2013 atau 2013 revisi. Untuk soal katakanlah misalkan nomor 1 pilihan ganda, nanti nomor 2 multiple respon dan seterusnya, itu menyesuaikan sesuai kehendak dari saudara. Yang penting kelima unsur tadi muncul ya, jadi ada multiple choice, multiple respon, menjodohkan, benar salah maupun soal bentuk uraian. Ini materinya apa, terus kemudian indikator soalnya apa, ini menyesuaikan dari silabus atau prota yang saudara miliki, prota, promes, silabus juga boleh. Level kognitifnya mohon dituliskan juga, dia berada pada ranah C1, C4, C5 ataupun C6 gitu. Terus juga soalnya, bentuk soal, katakanlah ini soal nomor 1, kita berikan contoh. Nah, contohnya seperti ini ya. Soal nomor 1 misalkan, saya adalah sebuah bilangan. Apabila saya dikalikan 15 kemudian ditambah 21 hasilnya tidak kurang dari 99, maka saya yang paling kecil adalah, maka siapa saya yang merupakan bilangan terkecil, itu juga boleh ya. Ini termasuk kategori atau berada pada ranah C berapa. Otomatis ini karena soalnya sudah berkreasi ya, artinya sudah ada berpikir kritis begitu, ini masuk ke dalam level kognitif C6 yaitu mengkreasikan. Nah, untuk opsinya demikian ya. Jadi kunci jawabannya diletakkan pada kunci jawaban tersendiri seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian katakanlah untuk soal multiple respon dan sebagainya nanti bisa saudara untuk menyesuaikan seperti itu ya. Terus kemudian untuk kisi-kisinya ini saudara bisa lihat nanti formnya menyesuaikan ya. Jadi nanti monggo untuk kisi-kisinya juga sama ya. Jadi nanti saudara menyusunnya pertama adalah persebaran KD-nya, kemudian setelah persebaran KD yang kedua adalah menyusun setelah disebar ada persebaran KD, kemudian menyusun kisi-kisi ya, kisi-kisi penilaian soal penilaian akhir semester, kemudian baru menuliskan kartu soalnya. Untuk penyusunannya nanti yang terakhir. Jadi ada 4 tugas saudara, yaitu pertama tadi untuk menyusun persebaran KD, kemudian setelah ada persebaran KD kemudian disusun kisi-kisi soal, setelah itu kartu soal, baru soal real count-nya. Seperti itu, ada 4 tugasnya ya. Oke, ini katakanlah seperti ini, nanti monggo disesuaikan ya jenjang pendidikannya, alokasi waktu dan sebagainya, KD-nya berapa, materinya, level kognitifnya, indikator soal, bentuk soalnya apa, nomor soalnya dan sebagainya. Jadi ada 20 soal seperti itu. Oke, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga juga bisa memberikan pencerahan seperti itu ya harapannya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.